berhantam. kejadiannya. Aduh jangan, untung nggak kenapa-napa saya. Dia Mobilnya nggak- hancur kabur. Jadi kalau ribut, kalau dimarahin, kenapa dimarahin? Karena nggak mau nyapu lah, nggak mau bersih-bersih lah itu. Paling Kalau saya sayang sama orang tua. dibilang paling sayang sama anak-anak semua, tidak ada saya bedakan. Semua disayangin anak-anaknya. Semua disayangin. Bergilir ibu datang. Nah hari ini ibu di sini bersama saya. Saya bisa merawat, berbakti kepada ibu saya semampu saya. Semoga ibu selalu sehat. Om Swastiastu Ganama Sunama Sidam. Salam Rahayu, salam Nusantara, salam Kesatria Kesbari. Hari ini saya ingin bercerita ini sama ibu saya, ibu kandung yang melahirkan saya. Bagaimana sih masa kecilnya Iketut Putra Ismail Jaya Jurubima? Apa sih yang mempunyai cerita? Sengaja saya tampilkan di acara YouTube saya untuk apa? Untuk menjadi kenangan memori saya sampai nanti, sampai beliau entah di mana nantinya. Semoga beliau sehat, ibu saya selalu dalam lindungan yang kuasa. Bagaimana kisah saya? Inilah cerita yang sebenarnya. Jadi saya pun tidak mau ibu merekayasa cerita. Jadi ceritalah yang jujur. Kebetulan sekarang adalah hari raya Purnama isi Kanjeng Kliwon. Bali ini harinya pingit. Jadi inilah yang akan diceritakan kisah yang sebenarnya. Silakan ibu. Gimana ibu? Ini Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya mempunyai anak 5 orang, 1 perempuan dan 4 laki-laki. Yang nomor 3 sudah meninggal. Dan adalah ini anak saya, namanya Ketut Putra Ismail Jaya dulunya. Sudah itu waktu dia kecil, masa kecilnya dulu ditinggal oleh bapaknya itu tahun 89, sudah tidak pernah diurus sama orang tua bapaknya. Hanya saya sendiri yang mengurus anak-anak berempat. Sudah gitu akhirnya sampai SD kelas 3 saya titipkan dia sama paman saya di Tugu Sedewa untuk belajar bekerja biar mempunyai bekal nanti dia pakai sekolah. Saya hanya bisa memberi makan. Dulunya saya berjualan di pasar karena sesuatu hal dalam rumah tangga saya, jadinya saya depresi keras. Depresi saya tidak bisa berani keluar, saya hanya di rumah aja. Di rumah pun saya tidak tinggal diam, walaupun saya depresi tapi saya tetap bekerja, yaitu berjualan jajan. Anak-anak saya semua yang SMA, yang cewek maupun yang cowok, pagi-pagi ke sekolah bawa kue untuk biar ada pakai makan menafkahi anak-anak. Setelah itu dia ke kelas 3 SD, dia bekerja di Tugu Sedewa, saya titip sama paman saya. Pulang sekolah dia jalan kaki, habis makan jalan kaki dia ke sana, nanti di sana dapat makan juga dia. Makan pun saya seperti ngajak orang apa namanya itu, saya nasi saya tidak batasi lauknya, saya kasih tempat-tempat itu biar tidak berebut anak-anak saya mengambil lauknya itu. Begitu keadaannya dia dulu, saya mengurus anak-anak saya. Kalau musim mangga anak-anak saya tidak ke pasar, tidak beli ikan. Hanya mangga yang boleh dimakan. Itu pun walau makan nasi hanya boleh makan mangga 1. Kalau tidak makan nasi tidak boleh makan mangga. Itu saya ada tanaman mangga di depan rumah. Setelah itu, setelah sekian lama, semua teman-teman, saudara-saudara semua ngasih tahu saya, jangan begini, jangan begini. Akhirnya saya bisa mengendalikan diri saya dan berani mulai saya keluar. Setelah itu saya mulai buka warung. Anak saya ini terus sekolah, dia sampai SMA, dia berhenti di Tugu Sedewa membantu saya sama adiknya yang namanya Putu Budi Utama. Saya buka warung rumah makan di Paye. Pagi-pagi ada yang nganter saya ke pasar 1, ada yang bersih-bersih di warung 1, berdua, Budi sama Ketut ini. Kalau Ketut ngantar, Budi yang bersihin warung. Kalau Budi yang ngantar, Ketut yang bersihin warung. Warung itu kecil, jualan es blok itu dipotong-potong pakai blakas namanya itu. Potong esnya itu masukin termos. Begitu masa saya mengurus anak-anak, masa kecil anak-anak saya. Anak saya ini memang paling saya sampai trauma, dia ikut aja terus berkelahi, trek-trekan sampai saya tunggu dia di depan lapangan malam-malam, ndak kelihatan orang bilang trek-trekan tuh saya copot-copot jantung saya, sampai saya minta tolong sama sepupu saya untuk menasehati biar saya tenang. Saya kasih waktu dia jam 9 malam kalau sudah ada di rumah, jangan lagi tiduran di jalan. Nah ini saya pocong dulu ibu.
Saya kerja itu jaraknya 2 kilo dari rumah saya, jalan kaki. Saya kelas 3 SD saya sudah disuruh bekerja di bengkel mobil dan motor. Saya tugasnya ganti oli, jemur, panas-panasan untuk bisa makan. Untuk saya bisa makan, untuk bisa saya dapat uang jajan untuk saya sekolah. Karena ibu saya lagi trauma, tadi udah cerita dia trauma, malu dia ketemu orang. Dia di kamar aja nggak berani keluar rumah waktu itu. Sehingga saya diasuh sama nenek buyut, tapi saya kerja jalan nenek buyut saya yang umurnya saya ngajak sampai meninggal pun saya ngajak. Akhirnya SMA ibu buka warung, dan buka warung, nah saya mulailah bantu ibu selesai di bengkel saya kerja. Sampai SMA dari SD, bayangin dari SD kelas 3 sampai SMA kelas 1 kalau nggak salah ya. Kelas 1 itu saya baru bantu ibu saya di bengkel kelas 1 kelas 2. Bantu ya itu potong es ke pasar, saya kadang-kadang ikut belanja nganter ibu ke pasar, dan saya harus ikut bawa tentengan. Dan perjalanan itu saya lalui. SMA ini ibu bilang juga cerita, saya trek-trekan balap-balapan. Berapa kali kecelakaan, tanya ibu, berapa kali tabrakan? Ya, tabrakannya itu sudah berulang-ulang kali. Mana sampai pernah ini luka keluar. Dagingnya Tabrak keluar, tabrak rombong bakso. Tabrak rombong bakso gimana? Rombong bakso itu lagi saya bakso itu untung yang punya rombong itu baik sama saya, kasihan dia sama saya disuruh ganti beliin seng aja baksonya, nggak usah sudah dia panggil saya nyonya, ya nggak tahu nyonya punya anak ini, dia saya suruh belanja ke pasar, warung bakso ditabrak di depan kantor KB itu di Bayu, Hancur mau kamu sedang. hancur rombongnya sampai Gara-gara saya nggak steady gitu, jadi meledak. Sampai ke kantor KB, bakso orang tumpah semua rombong. Akhirnya datang, siapa punya anak ini, ayo sini. Diajaklah yang punya rombong, pemilik rombong itu ke rumah. Tahu-tahu baru dia lihat saya, dia merasa kasihan, iba. Oh nyonya punya anak ini, nggak usah dahnya diganti, nggak usah dah dia ganti. Cuma beliin seng aja, saya pakai bikin rombong. Biar saya yang kerjain, nggak usah dibayar ongkosnya. Sampai begitu dagang bakso itu. Saking kasihan dia sama saya. Begitu, saya berapa kali kita tabrak truk juga sampai pingsan. Dipikir saya kenapa-napa tabrak truk, informasi tetangga ya. Ada pegawai penerangan itu datang, Bu anaknya tabrak truk, saya kejar truknya lari tapi anak ibu enggak kenapa-napa. Saya enggak percaya karena dibilang tabrak truk. Saya pingsan duluan di rumah sampai dicari, saya enggak Bu, betul kalau gitu kan saya kasih tahu ibu pingsan. Ayo Bu sekarang tengok aja anaknya, dia sudah di sana diobati di tempatnya Amak, di bengkelnya Amak namanya, dikasih obat di sana. Ya itu. Akhirnya setelah sadar saya mau ke sana, memang saya lihat anak saya sudah luka-luka. Ya, sudah senang balap-balapan, senang dia berkelahi paling sering berantem sama temen-temennya, sampai guru-gurunya itu sekarang bilang ini sama adiknya mau sekolah ikut di pegri, maunya tidak diterima adiknya karena ini nakal. Akhirnya terbalik 180 derajat, adiknya sama kakaknya berbeda. Si Budi itu tamatan pegri juga, tetapi dia membuat prestasi. Kalau saya membuat keributan. Juara umum sampai PGRI-nya tuh. PGRI 1 Amlapura itu di Amlapura. Guru-gurunya bilang kok berbeda sekali ini. Kalau saya dulu sering berantem di depan guru aja berantem. Cari di tembak di rawa-rawa berantem di jembatan tuh berantem. Banyak teman-teman bisa tahu saya. Jadi kenapa? Karena begitu, karena saya broken home, seperti ibu bilang, saya nggak punya bapak. Saya menjadi figur seorang bapak itu susah. Jadi akhirnya saya senang untuk melampiaskan ininya, saya senang berantem. Saya senang berantem untuk melampiaskan ininya saya. Terus sudah gitu, sudah tamat SMA, semua anak-anak saya hanya tamat SMA, semua ke Denpasar. S3, SD, ya, saya bilang sama paman saya tuh anak-anak saya S3 semua, karena paman-paman saya bilang dia punya anak ada S2, ada S1. Saya bilang ini sama paman saya, oh kalah semua encik-encik saya ini, saya ajak yang sendiri ngurus anak sampai bisa S3 anak saya. Berbelangak paman saya, S3 anakmu sampai gitu. Dia ada paman saya yang sudah almarhum yang dari negara. Iya cik, berusaha sampai S3, SD, SMP, SMA. SD, SMP. Nah, ibu saya ini tadi manggil C itu adalah pamannya. Karena ibu saya adalah keturunan Cina. Bapaknya ibu itu orang Cina, ibunya ibu orang Bali. Bapaknya ibu dari mana asli? Karangasem kota. Kalau ibunya ibu dari asal mana, Bu? Karangasem tinggalnya, tapi ibu bapaknya dari Angantulu. Angantulu mana? Angantulu di desa. Desa apa namanya? Nggak tahu namanya, pokoknya di Selatan Pusat. Selatan Pusat. Siapa keluarga di sana, Bu? Biar ingat. Yang namanya kakek Ranjing, kakek Sirat. Kakek Sirat, itu keluarga dari nenek saya.
nenek ibu kumpi saya. Ya. Nah, itu, dan saya ketika merantau ke Denpasar, ini ada kisah juga. Merantau ke Denpasar, saya juga ngelalem. Ya, saya sering ke tempat hiburan, sering buat masalah. Ya. Karena itu broken home. Saya sering di tempat hiburan juga, saya sering buat masalah, berantem, saya ngawal-ngawal bodyguard. Nah, ibu saya takut akhirnya sampai mempuluasan ya ke Geria. Sampai Saya pernah ganti nama. Geria Bangli ke Nyanggelan, Nyanggelan itu ke Pedande. Geria Nyanggelan di terus Bangli. ada masalah, ada kasus. Ada masalah aja di saya. Anak saya ini tidak berhenti dapat Masalah. masalah. Musibah. Akhirnya saya ceritakan namanya begini kok bisa begini. Ini anak saya apa keluhan saya terhadap anak saya ini, akhirnya Pedande namanya, dia kan bernama Ketut Putra Ismail Jaya. Akhirnya disuruh dah ganti nama Ketut Putra Guna Wijaya. Jaya Wiguna. Ketut Putra Jaya Wiguna itu saya pernah memakai nama dan itu sampai sidang saya. Iya Bu ya, sampai sidang saya disidangkan. Saya punya KTP Ketut Putra Jaya Wiguna dulu. Kakak saya Ketut Putra Jaya Wiguna. Nah, berjalan ke nama asal yang dilahirkan ibu Ketut Putra Ismail Jaya. Kenapa? Nah, ini saya cerita dulu. Karena ketika saya kerja dengan ijazah saya masih namanya Ketut Putra Ismail Jaya, saya bekerja dengan ijazah itu. Ternyata dengan nama Ketut Putra Ismail Jaya, karir saya bagus, naik sampai saya menjadi posisi kepala cabang, level manager di perusahaan multinasional. Nah, ketika saya merasa ini nama kok cocok Ketut Putra Ismail Jaya, akhirnya saya rubah lagi ya, saya rubah lagi mengganti nama menjadi Ketut Putra Ismail Jaya ke pengadilan. Padahal ibu saya nggak tahu arti nama itu. Nama itu artinya luar biasa. Ketut Putra Ismail Jaya itu artinya putra sang Semai, sang Ismail, sang yang semar, sang yang menang, sang yang pematur. Kalau di pewayangan Jawa, Ismail itu adalah semar. Nah, ibu nggak ngerti pewayangan, nggak ngerti Bu ya, karena bapak nama Sumaya. Namanya ibu tuh Sumaya, jadi akhirnya pakai Ismail aja sudah. Ini namanya Ismail. Bapak saya seorang polisi. Nanti saya akan lihatkan, mudah-mudahan saya punya fotonya. Saya akan lihatkan foto bapak saya dengan saya, kemiribannya hampir mirip. Bapak saya putih, bapak saya malah dibilang Cina. Ibu saya malah nggak dibilang Cina. Ibu saya karena sudah lama di Bali, ini namanya Bali, ini Nyoman Manik, tapi ibu beragama Buddha Bu ya, agama Buddha. Terus bagaimana kisah ini Bu? Terus ya perjalanan remaja kan banyak berantem. Pernah di Denpasar lagi itu, aduh saya enggak punya, baru bisa bawa mobil, disuruh jual mobil sama sepupu saya, 2 saya biayai tabrak mobil Verosa sama Isuzu. Celuk itu saya. Celuk itu berhantam pada jangkrik. Untung nggak kenapa-napa saya. Mobilnya hancur lebur. Kedua saya ganti rugi biayai mobil orang itu. Jadi tapi dia selamat, nggak kenapa-napa. Sampai dulu pernah dianggap mati saya, pernah dianggap mati dulu ya. Waktu ketika KTP saya ditemukan di jalan, saya nggak pernah pulang. Ibu nggak tahu di mana dicariin, dapat KTP-nya di jalan. Dek Adung yang mendapatkan KTP itu di jalan. Dianggap mati ya. Kakaknya sudah semua saudara-saudara teman-temannya disuruh nyari sama kakaknya. Anak saya yang nomor 2. Nggak ketahuan di mana. Tahu-tahu Dek Adung yang menemukan KTP di jalan itu dibawa. Baru ketemu KTP jadi setor lagi saya pingsan. Buat saya pingsan. Begitu sayangnya itu saya. Setiap ada masalah. Padahal saya sering dulu dimarahi. Kalau saya waktu kecil dimarahi, saya lari ke sungai. Saya di sungai dan saya berjam-jam dari pagi sampai sore di sungai yang jauh dari rumah itu jauh ya. Sungai itu saya mandi berendam sendiri. Jadi saya hanya main gedebongan sendiri di sungai itu waktu saya SD. Saya ingat itu saya SD. Kalau dimarahin sama ibu saya ngambul saya ke sungai dan saya sendiri. Sampai sore saya berani sendiri di sungai yang sepi itu, daerah ada rumah lumayan jalannya. Jadi kalau ribut, kalau dimarahin, kenapa dimarahin? Karena nggak mau nyapu lah, nggak mau bersih-bersih lah, itu marah itu. Begitu marahnya. Ya, karena dalam waktu itu kan saya masih depresi keras, depresinya sedikit-sedikit aja. Emosi saya. Emosi, wah ibu saya emosinya kalau meledak-meledak. Jangan ditanya kalau emosinya, makanya saya paling sering aja ribut ibu. Dulu itu, wah saya ngelawan, ibu marah, akhirnya saya ngambul, saya pergi saya ke sungai berjam-jam sampai sore, dari pagi sampai sore nggak makan kadang-kadang di sungai. Itu hanya mandi, berendam, mainan sendiri, mainan di sungai itu. Saya kelas 4 SD, kelas 5 SD itu dapat, kalau di rumah pas lagi liburan kerja, pas dapat ribut akhirnya lari. Setelah ya kalau kerja ya nggak mungkin ketemu ibu, lalu pas nganggur di rumah ketemu ibu ribut, ya udah saya larinya ke sungai untuk pelampiasan tarian. Dan saya memang seperti ibu bilang seneng berantem, tapi itu dulu seneng berantem.
Akhirnya perjalanan ini ibu saya terus mendampingi ketika kasus-kasus hukum saya pun. Samping istri ada ibu yang selalu hadir di dalam setiap sidang saya. Beliau selalu menemani saya, ini yang luar biasa. Saya punya ibu yang selalu hadir ketika anaknya punya masalah apapun, beliau selalu hadir dan selalu menemani saya. Dan begitu pun saudara-saudara saya ketika ada masalah, ibu yang selalu banting tulang untuk berusaha menyelesaikan masalah itu. Saya punya ibu yang luar biasa. Namanya seorang ibu, bagaimanapun anak itu ya tetap anak. Anak kasih sayang anak sepanjang jalan, tapi kasih sayang ibu sepanjang masa. Oh, anak sepanjang jalan ya kasih Pak, kasih. Jadi saya sayang sama ibu. Buktinya kan saya ngajak dari dulu ibu di sini. Habis giliran deh. Dari kakak saya giliran ini. Sekarang ibu saya berada sama saya. Saya dulu punya kumpik yang umurnya 120 yang meninggal di sini di rumah saya karena dia ngempu saya. Saya dulu kos saja, saya ketika kos kumpik saya bersama saya kos, tinggal di kos-kosan sama saya bareng kumpik karena dia nggak bisa lepas sama saya. Ya, baru meninggal 120 tahun itu umurnya karena dia yang rawat saya. Itu semua disayang sama kumpik-kumpiknya, tapi ini yang paling disayang karena saya paling nurut. Paling sayang saya dibilang paling sayang sama anak-anak semua tidak ada saya bedakan. Semua disayangin anak-anaknya. Semua disayangin. Bergilir ibu datang. Nah hari ini ibu di sini bersama saya bisa merawat, berbakti kepada ibu saya semampu saya. Semoga ibu selalu sehat dan diberikan kekuatan ya, selalu bahagia. Sekarang pun anak saya sudah miring menjadi berganti nama menjadi Jero Bima. Ya itu proses alam, karena alam ya berbuat baik. Ibu yang selalu mendukung, memberikan support dan selalu menuntun saya juga mengajarkan untuk selalu berbuat baik. Mungkin itu aja ya, kisah saya. Saya Seorang ibu tidak bisa memberikan anak-anak saya apa-apa. Saya hanya terus mendoakan biar dia terus selamat. Dan saya mohon kepada semua umat yang ada di Bali, khususnya di Nusantara, tolong mari kita saling bantu-membantu, saling jaga-menjaga. Kalau ada kesalahan anak-anak saya, tolong dibimbing dan tolong dimaafkan. Karena saya seorang ibu yang membesarkan dia tanpa saya mempunyai pendidikan apa-apa, membesarkan anak-anak. Ya sungkara anak-anak saya sekarang sudah selamat, hanya bisa untuk makan dan sudah bisa membahagiakan saya, anak-anak saya semuanya. tanpa modal apapun. Tanpa modal saya. Ke Denpasar hanya modal keberanian dan dibekali doa. Ada kadang-kadang ibu memberikan uang 100.000, tapi dengan semangat dan tekad. Saya pernah kerja di garment lah, pernah kerja di Denpasar, pernah kerja di garment, pernah kerja di variasi mobil, dan semua kerjaan pernah dikerjain sampai ke tukang kerja di toko bangunan. Saya juga pernah bekerja di toko bangunan. Liburan di toko bangunan saudara sih, pas liburan sekolah SMA itu saya bantu ke toko bangunan, harus ngangkat semen lah segala macam. Di mana itu Bu? Di Mambal. Ini di sepupunya ibu. Di situ juga saya dititip untuk bisa dapat uang bulanan, itu dapat SMA itu ya. Pas liburan. Dan saya ke Denpasar merantau dengan tidak mempunyai apa-apa, tidak punya skill apa-apa. Berjalan waktu saya kerja di variasi, bantu kakak di garment. Pernah akhirnya menjadi tukang tagih, jadi kolektor perusahaan leasing, dan sampai sekarang Asmungkare berkat pengalaman hidup dan berkat perjuangan dari ibu, seorang ibu kepada saya, membuat saya menjadi fighter. Dan saya memberikan semangat buat siapapun saudara-saudara saya, adik-adik saya yang mengalami proses seperti saya, tidak mempunyai orang tua atau dalam susah waktu mudanya, waktu kecilnya susah. Jangan pernah patah semangat dan jangan pernah iri. Kita nggak tahu hidup kita nanti. Buktinya saya, ketika saya bukan siapa-siapa dan anak yang terbuang, anak yang dia tidak dianggap dunia, akhirnya saya bisa sekarang menjadi merasa berguna untuk orang banyak ketika saya berusaha untuk berbuat baik. Yakinlah Tuhan akan berikan bintang dan anugerah ketika kita selalu berbuat baik dan benar di jalan kehidupan kita. Terima kasih. Salam kesatria Kris Bali. Salam Rahayu.